Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang feature driven development. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya sendiri, lalu Farid Aulia Rahman. Yang kedua, Agil Trianto. Yang ketiga, Chani Ananta Safitri. Yang keempat, Zikri Ramadan. Dan yang terakhir yaitu Dwi Kurniawan Radin Saputra. Di sini pengertian akan dijelaskan langsung oleh teman saya yaitu Chani. Silahkan Chani. Ya, feature driven development adalah proses pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan inkremental. Kerangka kerja ini termasuk metode Agile untuk mengembangkan perangkat lunak. FDD memadukan sejumlah praktik terbaik yang diakui industri menjadi satu kesatuan yang utuh. Praktik-praktik ini didorong dari perspektif fungsionalitas atau fitur yang dihargai klien. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perangkat lunak yang nyata dan berfungsi berulang kali secara tepat waktu sesuai dengan prinsip di balik Agile Manifesto. Selanjutnya, langkah-langkah akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk langkah-langkahnya sendiri, FDD ini terdiri dari 5 proses. Yang pertama, membuat pemodelan activity atau yang bisa berupa use case dan sejenisnya dari setiap fitur yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu membuat feature list dari pemodelan activity yang telah dirancang. Yang ketiga, melakukan perencanaan kasar yang tersusun dari kelompok-kelompok kecil berdasarkan tanggung jawab yang ditugaskan. Yang keempat, kelompok kecil melakukan design and build yang berlangsung tidak lebih dari 2 minggu untuk setiap kelompoknya. Dan yang terakhir yaitu melakukan iterasi design and build pada sampai tidak ada lagi kelompok fitur yang perlu dikerjakan. Selanjutnya, ya, jadi di sini kekurangan dari FDD ini adalah FDD yang pertama, FDD tidak ideal untuk proyek yang lebih kecil dan tidak berfungsi untuk proyek di mana hanya ada satu pengembang karena sulit bagi satu atau sangat sedikit orang untuk mengambil berbagai peran tanpa bantuan. Yang kedua, menempatkan ketergantungan tinggi pada kepala pemrogram yang harus mampu bertindak sebagai koordinator, perancang utama, dan mentor bagi anggota tim baru. Yang ketiga, tidak memberikan dokumentasi tertulis kepada klien, meskipun ada banyak komunikasi yang terdokumentasi di antara anggota tim selama siklus pengembangan proyek. Oleh karena itu, klien tidak bisa mendapatkan bukti untuk perangkat lunak mereka sendiri. Yang keempat, menekankan kepemilikan kode individu, bukan kepemilikan tim bersama. Dan yang terakhir, mungkin tidak bekerja dengan baik dengan sistem lama karena sudah ada sistem dan tidak ada model keseluruhan untuk mendefinisikannya. Anda mungkin perlu memulai kembali dan bekerja dari nol. Ya, selanjutnya ada kelebihan dari fitur driven development. Yang pertama adalah memberi tim pemahaman yang sangat baik tentang ruang lingkup dan konteks proyek. Selanjutnya membutuhkan lebih sedikit pertemuan. Salah satu keluhan yang sering dikeluhkan tentang Agile adalah terlalu banyak meeting. Scrum menggunakan pertemuan harian untuk berkomunikasi. FDD menggunakan dokumentasi untuk berkomunikasi. Selanjutnya menggunakan pendekatan yang berpusat pada pengguna. Dengan Scrum, manajer produk biasanya dianggap sebagai pengguna akhir. Dengan FDD, klien adalah pengguna akhir. Selanjutnya ada bekerja dengan baik dengan proyek skala besar, jangka panjang, atau berkelanjutan. Metodologi ini sangat scalable dan dapat berkembang seiring pertumbuhan perusahaan Anda dan proyek.
Kelima, langkah yang ditentukan dengan baik ini memudahkan anggota tim baru atau karyawan baru untuk mempercepat proyek dengan sangat cepat. Dan yang terakhir, memecah set fitur menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan rilis berulang yang teratur, yang membuat lebih mudah untuk melacak dan perbaiki kesalahan pengkodean, mengurangi risiko, dan memungkinkan Anda untuk membuat perputaran cepat untuk memenuhi kebutuhan klien Anda. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Farid. Kesimpulan yang dapat diambil dari proses FDD ini adalah, jika Anda bekerja di perusahaan besar dan akan menangani proses yang besar dan kompleks, menggunakan pendekatan tangkas berbasis fitur ini mungkin tepat untuk Anda. FDD ini dirancang untuk tumbuh seiring dengan pertumbuhan proses dan proyek Anda. Berfungsi dengan baik jika produk Anda memerlukan pengembangan jangka panjang dan berkelanjutan. Berfokus pada fitur membantu Anda menangani kebutuhan pelanggan dengan lebih cepat dan membantu Anda mengidentifikasi dan memperbaiki serta masalah yang mungkin muncul. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan tentang FDD ini. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.